Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala SPF SDN Bawen 03 Ibu Dwi Hasdini LSPD SD, yang kami hormati Dewan Guru beserta karyawan SPN SD Negeri Bawen 03. Pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur dan kesempatan sehingga dapat berkumpul bersama di lab komputer SD Negeri Bawen 03 dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Puspita Sari Khalifah SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Marilah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedua, sholawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga diseminasi, dan acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Atur acara yang kedua, sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Hasbudi LSPD SD. Kepada yang terhormat Ibu Dwi dipersilakan. Terima kasih Bu. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu SD Negeri Bawen 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, mukadimah saya ikut pembawa acara. Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali di ruangan ini dalam rangka aksi nyata diseminasi yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Dewi yang saat ini sedang mengikuti CBB angkatan 11. Bapak Ibu, saya selaku kepala sekolah menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi serta mendukung kegiatan ini, diseminasi aksi nyata budaya positif, dan berharap dalam hal ini nanti bisa membawa dampak yang positif serta membawa perubahan yang lebih baik di SD kita tercinta ini. Bapak Ibu, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara yang ketiga adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Puspita Sari Khalifah SPD. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Terima kasih kepada Yang ini sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan diseminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di lab komputer ini
kegiatan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif sebagai tugas di pendidikan guru pembelajaran angkatan 11. Tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Ibu Dwi Astuti L. SPD SD selaku Kepala SPF SD Negeri Bawen 03. Kemudian rekan-rekan sejawat SD Negeri Bawen 03. Pertama saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Pada hari Sabtu ini setelah anak-anak pulang dan Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan tugas, sampai kurang lebih nanti jam 1 kita akan berada di ruangan ini untuk berdiskusi, sharing mengenai budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, coba Bapak dan Ibu biar jam 12 setelah makan siang itu kan ngantuk sekali ya. Sudah makan siang atau belum nih Bapak Ibu tadi? Sudah. Biasanya kalau sudah makan ngantuk, gitu ya, sudah makan ngantuk. Penyakit turun-temurun. Supaya hormon bahagia endorfinnya meningkat, coba Bapak Ibu bisa berpasangan, tapi Pak Anto jangan berpasangan dengan Bu Ani ya. Bisa berpasangan dengan Pak Sindu, Bu Tias dengan Bu Yanti mungkin ya. Bu Susi atau Bu Dian bisa dengan Bu Ani. Kita mau ngapain? Kita mau meningkatkan hormon bahagia dulu sebentar. Bapak Ibu saya minta untuk berdiri sebentar. Bu Dwi dengan Bu Yuni ya. 30 detik saja saling berpandangan. Tugasnya sederhana Bapak dan Ibu, saling berpandangan dan saling tersenyum, saling berpandangan. Waktu hitungan mundur dimulai dari sekarang. Sudah siap? Ini bukan tahan-tawa ya, tapi harus tertawa. Ya, harus tertawa. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 28, 27, yang senyum ya. Iya. Saling berpandangan 30 detik saja. Iya. Berpandang-pandangan Pak Anto dengan Pak Sindu ya, berpandangan. Utias dan Bu Yanti. Iya. Manis sekali. Tersenyum berapa? Ya, sudah selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih teman-teman semuanya. Dengan tersenyum, tidak sampai tertawa, ini ya baru tersenyum. Semoga meningkatkan hormon kebahagiaan sehingga ngantuknya tadi sedikit berkurang atau menambah jadi tambah ngantuk. Tidak apa-apa ya. Kita mulai. Budaya positif. Dalam modul ini konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, serta nanti ada segitiga restitusi. Budaya positif ini merupakan pengalaman dan pembelajaran yang didapatkan ketika kita berinteraksi dengan anak didik kita. Semua guru pasti punya murid impian. Punya murid impian ya? Iya. Kita pasti semuanya punya murid impian. Coba murid impiannya Bu Yanti seperti apa? Ya. Murid impiannya bagi anak kita semua, yaitu dia nanti mempunyai akhlak yang baik dan kreatif. Nah, nanti untuk kedepannya ketika
dia terjun ke dalam masyarakat dan terjun di dalam dunia kerja, dia sudah mempunyai mental yang kuat dan tentunya kedisiplinan juga dari sejak dini. Tepuk tangan untuk Bu Yanti. Sepertinya impian Bu Yanti ini sama ya dengan impian kita, sama ya. Ada yang beda tidak ini impiannya? Mesti merindukan anak-anak atau memimpikan murid yang mempunyai akhlak yang baik, memiliki akhlak yang baik, kreatif, sopan, santun. Semuanya itu bisa kita tumbuhkan bersama sejak anak-anak masuk di lingkungan sekolah. Itu yang kita harapkan. Dan budaya positif ini tentu saja tidak berlaku hanya di sekolah, tetapi juga ketika anak-anak ini membaur di kehidupan bermasyarakat maupun di rumah. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan itu yang pertama adalah menuntun. Jadi tugas kita itu menuntun murid menuju ke perilaku yang lebih baik, kemudian menuntun anak-anak ini untuk mempunyai perilaku yang sopan, yang santun, yang punya akhlak yang mulia seperti itu. Menuntun sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimiliki anak-anak. Anak terlahir sudah memiliki kodrat sendiri-sendiri, ya, ada kodrat zaman. Anak yang dilahirkan itu ibaratnya bukan kertas putih, tetapi sudah ada garis-garis tipis halus. Kita sebagai guru tugasnya hanya menebarkan saja, menghamba pada murid. Nah, ini menghamba ini kadang dipersepsikan beda-beda. Yang namanya menghamba itu bukan melayani murid sebenarnya, ya. Menghamba itu kita memberikan pelayanan sesuai dengan yang diperlukan oleh murid-murid kita. Karena setiap anak, setiap murid itu dilahirkan istimewa. Tidak ada yang sama. Mempunyai bakat, potensi yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Nah, tugasnya kita itu hanya membimbing, menuntun saja. Menumbuhkan budi pekerti. Seperti yang disampaikan Bu Yanti tadi, kita memimpikan murid yang mempunyai akhlak yang baik, memiliki budi pekerti yang luhur. Guru diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi kita itu ibaratnya petani, Bapak dan Ibu. Petani tugasnya apa? Merawat tanamannya. Murid ibaratnya biji tanaman. Biji tanaman dirawat sesuai dengan jenisnya. Padi dengan jagung, tentu saja dirawat dengan berbeda, tidak sama. Semangka dengan misalnya pisang, tentu saja perlakuannya juga tidak sama. Nah, itu yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara. Guru ibaratnya petani, sedangkan murid adalah biji-bijian yang ditumbuhkan dengan cara, dengan metode yang tidak sama. Kita masuk ke budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Perubahan paradigma belajar. Perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan yang berbeda. Sebenarnya Ki Hajar Dewantara itu sudah membuat buku yang luar biasa, sudah dari zaman dulu. Bahkan ketika mungkin saya dan rekan-rekan guru yang seusia saya ini masih menjadi murid. Tetapi pada saat ini para pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini kemudian muncul dan diaplikasikan, bahkan sekarang muncul kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya itu sebenarnya tujuannya juga sama, hanya mungkin menuju ke arah tujuannya ini yang jalannya sedikit berbeda. Pembelajaran dengan paradigma baru, kita mengenal profil pelajar Pancasila,
tepuk B5-nya, dengan senang B5-nya, dengan tari B5-nya, dengan tujuan untuk apa? Anak-anak ini terbiasa. Nah, setelah terbiasa kemudian kita budayakan. Apa itu profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu tentu sudah hafal semua, ya? Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kemudian ada kreatif, bernalar kritis, mandiri. Itu adalah karakter yang ingin diwujudkan atau ditumbuhkan pada anak didik kita. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik ini belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau dulu kita beranggapan bahwa murid yang pintar itu yang nilai matematikanya 9, yang nilai IPA-nya 8, seperti itu ya. Tetapi pada perubahan paradigma ini, setiap anak itu istimewa. Anak yang pandai itu bukan anak yang pintar matematika saja. Ada anak yang memang punya bakat minat di bidang seni, tapi lemah di bidang matematika, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bermain hitam versus hijau. Nah, main lagi nih biar gak ngantuk ini. Ya, mainnya bagaimana? Berdua lagi. Nah, Bapak Ibu, ada yang berperan menjadi hijau dan ada yang memilih peran menjadi hitam. 2, gitu ya. Bisa diberi contoh Mbak Kira? Ya, bukan. Nah, dengan Bu Ani dulu coba Bu. Oh, minta tolong. Iya. Bila ada yang mau apa? Tapi lama jadi hitam atau hijau? Hijau. Berarti iya, 2. Lagi hitam ya, tangannya. Oh ya. Ya cek. Ya gini. Ya. Ini. Siap ya, ketika Bu Ani apa Bu Ani? Hitam. Bu Fira? Hijau. Berarti ini untuk apa tuh? Fokus konsentrasi. Ketika saya bilang hitam, berarti yang ditangkap siapa? Bu Ani, gitu ya. Siap ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Hijau. Ya gitu ya. Hitam. Hijau. Tepuk tangan luar biasa. Oke, dicoba dengan sebelahnya ya. Kita coba dulu sebentar. Ya, hitam hijau. Oh iya. Ayo siap ya. Tangannya diangkat Bu. Bu Yanti, Bu Tias, tangannya diangkat yuk. Hitam atau hijau? Disepakati dulu ya. Disepakati dulu. Oh ya. Sudah siap? Oh belum. Bu Dian masih diskusi siapa yang hitam, siapa yang hijau. Oke, kita tunggu ya. Oh sudah. Pak Anto dengan Bu Susi boleh ya. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Hitam.
bosan dan nggak ngantuk, menggelegar ya. Nah, oke, setelah tadi kita ngeplak koncone gitu ya. Kalau yang ketangkap kan ya keplak gitu ya. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Nah, menurut Bapak dan Ibu, ini jawabannya nanti cukup disimpan saja dulu. Saya akan membagikan sticky note ya kepada Bapak Ibu. Nah, menurut pendapat Bapak Ibu, pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa atau tidak? Kemudian pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa atau tidak? Guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah itu tepat atau kurang tepat. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ada 4 pernyataan. Ada 4 pernyataan, bukan pertanyaan ya, pernyataan. Ini menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju atau tidak? Atau tepat atau belum? Saya berikan sticky note-nya, silahkan diisi dan nanti disimpan dulu. Pernyataan itu menurut pendapat Bapak Ibu bagaimana? Dari keempat-empatnya. Misalnya ini bukan memilih tapi semuanya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Gitu aja. Setuju atau tidak? Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Ya, di poin-poin aja ya. Gitu. Nah, kalau sudah, mungkin kita simpan di sini ya. Kita simpan di sebelah sini dulu. Nah, nanti kita bandingkan setelah kita melihat tayangan berikutnya. Ya, kalau sudah monggo silahkan ditempel tanpa memberi nama. Iya, tanpa tidak usah diberi nama. Kami tunggu Bu Ani. Iya. Tidak apa-apa, kami setia menunggu. Ya, Bu Ani, Bu Vera ini contoh murid teladan. Ini murid-murid sebelah sini Bu Ani. Sebelah sini. Ya, nanti dibandingkan sebelah sini ya. Oh, tidak apa-apa. Terbalik tidak apa-apa. Yang penting sama ya. Nah, ini murid itu nggak sama ya. Iya, itu memang betul. Dan kita itu berhadapan dengan murid-murid yang unik-unik semua. Semua punya karakter, semua punya bakat potensi. Nah, tidak apa. Ini sama menempelnya. Ya. Tidak masalah. Ya, beragam ya. Sama seperti kita menghadapi murid. Apakah ini salah gitu? Tidak. Ya, ini tidak salah. Tidak apa-apa. Memang mau ditempel seperti ini. Ya, ini apa?
Terima kasih Bu Vira. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, pemberian hukuman itu kadang kita berpendapat bahwa setelah anak dihukum itu dia akan menyadari kesalahannya dan menjadi lebih disiplin. Kebanyakan seperti itu, ya. Memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa dengan memberikan reward, dengan iming-iming. Nanti kalau ulanganmu dapat 100, Bude kasih es krim. Kalau ulanganmu nanti dapat nilai sempurna, Bude beri hadiah. Nah, seperti itu kadang dalam pikiran kita pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Terkadang seperti itu, tidak semuanya, ya. Guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Guru memberikan solusi atau menuntun siswa menemukan solusinya sendiri. Nah, itu nanti akan kita lihat. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Sudah, jawabannya sudah disimpan di sini, ya. Sudah lengkapnya, ada yang komplit panjang sekali, kan lengkap sekali diteliti, ya. Ada yang praktis begitu. Nah, itu namanya keberagaman seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, ada sebuah games buka tutup, tapi nggak pakai jos. Ya, buka tutup jos. Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda ini. Ya, sesuatu yang berharga itu setiap orang tidak sama. Ini sesuatu yang sangat berharga. Tugas B, rekannya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan ini, dirayu, ya, dibujuk, dihardik, diintimidasi, dimarahi, digoda, dikelitik, ditawari, biar bisa membuka. Coba lakukan kegiatan ini masing-masing 30 detik. 30 detik. Siapa yang jadi A? Siapa yang Jadi A dan siapa yang jadi B bisa didiskusikan terlebih dahulu. Ya, satunya A, satunya B. Nanti gantian boleh. Yang mau jadi A. Jadi yang A itu yang mengepal, yang B yang merayu. Ya, ini anggap saja ini logam mulia gitu ya. Intan permata boleh, berlian juga boleh, ya. Ya, misalnya ini tanah aset 10 miliar gitu boleh. kebun durian 6 hektar. Ya, itu di kebun durian 20 hektar boleh. Ya, siapa yang jadi A? Ya, Pak Anto jadi A, berarti Pak Sindu yang merayu. Siapa yang jadi ayah semuanya ya, 30 detik saja, nanti bergantian juga boleh. Bu Susi dengan siapa? Bu Susi? Oh, dengan Bani. Mak, aku rayu, Mak. 10 juta ya. Ya, Bu Susi dengan siapa? Oh, Bu Susi dengan Bu Tias boleh. Ya. Bu Vira yang A apa yang B? Oh, yang B, yang merayu. Bu Dian yang oh, yang B. Yang A sudah siap? Ya. Ya, yang A sudah siap ya. Coba tangannya genggam. Kemudian kita bayangkan genggaman tangan kita itu berisi sesuatu yang sangat berharga, dan kita genggam dengan kencang. Sedangkan yang B ini melakukan segala upaya supaya tangannya A ini terbuka dan diberikan
Iya. Oh gitu. Iya, semakin seru dirayunya, semakin seru. Dipaksa. Ya, dipaksa ini dipaksa juga. Sama. Ini rayuan maut Bu Yanti. Rayuan maut. Oh tidak sukses. Ada yang sukses merayu temannya tidak? Oh tidak ada. Yang ada yang mau membuka genggamannya tidak? Tidak ada. Oh begitu. Oh. Pak Sindu sukses tidak? Oh sukses. Pak Anto membuka tangannya. Nah, apakah Anda atau B yang membuka kepalan tangan Anda? Tadi ada yang terbuka tidak? Tidak. Ya. Kenapa tidak mau buka? Kenapa tidak mau buka? Tidak bisa. Oh, tidak bisa dirayu gitu ya. Bu Tias kenapa nggak mau membuka? Dibujuk dia. Tidak bisa dibujuk. Bu Yanti sukses tidak merayu? Sukses ya. Tapi saya beri dia kan mau pindah ke Bluro. Dia kan mintanya 1 tahun. Dia mau hampir membuka, tapi saya 3 tahun. Kalah strategi. Oh gitu. Mau buka ini tidak? Tidak bisa Bu. Pak Anto sulit melepas apa tadi? Genggaman. Aduh genggaman sulit begitu ya. Bu Ani kenapa nggak mau dirayu? Tidak mau. Kelamaan. Bu Mira sukses tidak? Tidak Bu, padahal tadi sudah saya rayu. Bu nanti sampai anak cucunya dapat bisa masuk ke kementerian. Rayuannya maut banget ya. Sampai anak cucu bisa masuk kementerian. Tidak dilepas ya Bu ya? Tidak mau. Berarti tidak ada yang sukses ya. Tidak ada yang membuka tangan dan tidak ada yang sukses merayu, mengintimidasi. Ada yang menggelitik tidak tadi? Tidak ada. Oh ada. Nah, sekarang ketika kita padahal yang digenggam itu hanya kertas ya, hanya kertas saja, tapi kita di sini di pikiran kita itu membayangkan ini sesuatu yang sangat berharga. Teman kita mau rayu, mengintimidasi, menggelitik, memaksa, mengancam gitu ya, tidak mau berarti yang mempunyai kendali membuka tangan itu kita atau orang lain? Diri sendiri, betul. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi yang mempunyai kendali terhadap diri kita siapa? Ya diri kita sendiri. Sama halnya dengan murid kita. Jadi kita tidak bisa memaksa anak sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak bisa. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi yang bisa memaksa siapa? Ya dirinya sendiri. Kita hanya bertugas menuntun saja, tidak memaksa atau membentuk atau membuat anak itu menjadi yang kita inginkan, seperti itu. Nah, menurut Dr. William Glasser itu ada 4 ya. 1, ilusi guru mengontrol murid. Kita selalu berilusi bahwa kita itu bisa mengontrol murid-murid kita. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik membuat orang bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti tadi yang sedang kita lakukan. Memaksa. Ayo dibuka. Engkau tak tukok ke es krim. Ayo dibuka, nanti tak ijoli. Nanti tak antar pulang wis. Gak ada yang membuka. Ya, seperti itu contohnya. Jadi menurut Dr. William Glasser itu ada teori kontrol, kemudian ada ilusi. Ada 4 ilusi bahwa ilusi kita itu, kita sebagai guru itu bisa mengontrol perilaku murid-murid kita. Bahwa kita setelah memberikan penguatan positif
itu akan selalu bermanfaat serta efektif. Kritik, kita mengkritik murid kita mengkritik anak-anak yang menurut kita perilakunya menyimpang, kemudian membuat murid kita merasa bersalah dengan pernyataan-pernyataan yang kita berikan, itu akan menguatkan karakter anak-anak. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang namanya disiplin itu sebenarnya dimiliki oleh siapa? Oleh siapa yang sudah merasa merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Orang-orang yang disiplin itu berarti orang-orang yang memerdekakan dirinya. Bukan karena takut dihukum, bukan karena ada reward atau punishment, bukan karena kita terikat dengan suatu kejadian, tapi karena dirinya sudah merdeka, kemudian kedisiplinan itu sudah kuat menjadi karakternya. Disiplin diri sama dengan kontrol diri, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada profil pelajar Pancasila. Motivasinya adalah motivasi intrinsik atau dari dalam, sama seperti halnya ketika tadi menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Yang mempunyai kendali membuka atau tidak adalah diri kita sendiri, bukan karena rayuan teman, bukan karena intimidasi dari orang lain, bukan juga karena bujuk rayu dan sebagainya tadi. Nilai-nilai kebajikan, contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini menjadi dasar atau menjadi fondasi. Nah, dengan apa ini biasanya di sekolah ditumbuhkan? Dengan pembiasaan berdoa seperti itu. Kalau ada kegiatan ibadah ditumbuhkan seperti itu. Berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Kemudian keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya. Nah, ini dari anak-anak kita dari kelas 1 kita sudah menerapkan ini dengan adanya koperasi bayar sendiri, ambil kembalian sendiri, itu bisa. Anak-anak kita percaya bahwa mereka adalah anak-anak yang jujur. Kemudian lurus, kemudian mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, ini tidak merendahkan orang lain. Kadang anak-anak kita masih kita temui itu saling mengejek, merasa lebih baik karena banyak faktor, banyak hal yang mempengaruhi perilaku mereka. Kemudian ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Ini beberapa contoh-contoh nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang apapun yang ada di dalam lingkungan sekolah. Contoh-contoh nilai-nilai kebajikan ini yang kita usahakan untuk tumbuh, kemudian berkembang menjadi nilai kebajikan dari sekolah. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan apa yang sudah Bapak Ibu tanamkan pada murid-murid di kelas atau di sekolah kita? Coba, nilai kebajikan apa yang tanamkan? Nilai-nilai kebajikan yang sudah saya tanamkan di kelas saya, yang pertama ya pasti adanya Tuhan di dalam hati anak-anak, terutama itu bertuhan. Yang kedua pasti kebaikan. Yang kedua
Yang ketiga, oh tidak ngantuk berarti. Yang ketiga, yang ketiga kejujuran. Yang keempat kasih sayang. Yang kelima ya semua nilai-nilai kebaikan pasti diajarkan oleh Bapak Ibu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Susi. Nilai-nilai kebajikan. Di kelas kemudian di kelas rendah di kelas 1 menanamkan nilai-nilai kebajikan apa yang kemudian sudah lakukan di kelas 1? Nilai-nilai kebajikan yang sudah saya terapkan di kelas 1 itu salah satunya kemandirian. Karena kelas 1 itu kan masih usia dini, jadi butuh kemandirian. Misalkan seperti ke WC, toilet itu diusahakan belajar sendiri. Misalkan tidak ditemani, walaupun tetap guru itu mengawasi. Terima kasih, luar biasa. Kelas 1 kemudian ini ekstra sabar ya. Anak-anak dari TK masih senangnya bermain dan diantar biasanya seperti itu. Kemudian menerapkan nilai-nilai kemandirian. Kalau Pak Anto di kelas di fase B apa Pak ini nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan ini? Untuk fase B di kelas 3B terutamanya ini yang saya tanamkan pertama karakter anak yang berakhlak mulia, karena di kelas 3B itu anaknya spesial, jadi karakter utamanya ya karakter. Tepuk tangan untuk fase B ini Pak Anto. Nah sekarang untuk pendidikan agama ya Bu Siti, selain religius nilai-nilai kebajikan apa Bu Siti yang kepada anak-anak ini? Ya, untuk nilai kebaikan untuk anak-anak yaitu di rumah untuk kebiasaan sholat, mengaji, kemudian untuk berperilaku yang baik kepada orang tua, kepada keluarga maupun kepada bapak ibu di sekolah. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Siti. Luar biasa ya, dari fase A, fase B, dari guru mapel agama, semua menanamkan nilai-nilai kebajikan yang hampir sama. Berarti memang menginginkan atau memimpikan murid ini yang punya karakter profil pelajar Pancasila seutuhnya. Kalau di kelas 1 kemudian menanamkan yang kuat itu biar mandiri dulu gitu ya. Anak-anak mandiri, berani ke toilet sendiri, tidak diantar. Kemudian nanti belajar nilai-nilai kejujuran. Ada Bu Susi tadi hubungannya dengan ini ya, pendidikan agama ya Bu ya, religius begitu ya, pendidikan anak-anak yang religius. Kemudian Bu Siti juga tidak hanya di sekolah, di rumah juga mengaji. Jadi anak-anak ini karakternya kuat, tidak hanya baik di sekolah, tetapi juga ketika anak-anak kembali ke rumah atau berinteraksi dengan masyarakat. Luar biasa. Nah, berikutnya apa yang memotivasi perilaku gitu ya? Yang memotivasi perilaku itu ada 3 teori motivasi perilaku yang disampaikan oleh Diane Gosen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mau masuk kelas tepat waktu biar tidak dimarahi oleh Bu Yanti. Nah, itu contohnya seperti itu. Saya mau bikin PR supaya tidak dimarahi Bu Dewi. Nah, anak-anak kadang punya motivasi melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kelas 1 nih biasanya ya, ayo baris dulu gitu. Nanti kalau baris rapi kemudian kasih bintang. Anaknya baris. Begitu. Biasanya gitu ya contohnya ya. Tapi ketika nanti kemudian tidak hadir dan digantikan oleh guru lain, apakah baris di depan kelas ini akan tetap jalan? Misalnya Bu Susi yang masuk di kelasnya Bu Dian misalnya, tanpa Bu Susi tahu bahwa ketika anak baris ini nanti dikasih reward bintang begitu. Kira-kira anaknya akan tetap baris rapi atau maut langsung masuk kelas ini kira-kira? Oh langsung semrawut gitu ya. Karena tertibnya mereka bukan karena bentuk
mengharapkan suatu imbalan. Adanya imbalan, adanya reward, dapat bintang. Seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi anak ini diberi kesempatan untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Jadi yang mereka lakukan itu karena dasar kedisiplinan diri, bukan karena reward, bukan karena hukuman, bukan karena nanti ada bintang seperti itu. Kira-kira kebanyakan, nah sekarang kita refleksikan bersama. Motivasi apa yang mendasari perilaku murid di sekolah kita rata-rata? Coba Bu Tias, kira-kira motivasinya yang mana ya anak-anak itu biasanya? Motivasinya itu anak-anak melakukan karena disiplin atau karena takut dihukum begitu? Kalau menurut saya untuk kelas saya ya pertama karena ada sesuatu yang mudah, jadi ketakutan ya dia. Jadi menghindari ketidaknyamanan. Iya, itu takut dihukum begitu. Iya. Motivasinya seperti itu berarti. Iya, yang saya rasakan di kelas saya. Jadi anak-anak ini masuk tepat waktu mengerjakan PR karena takut dimarahi Bu Tias. Ada Bu Tias masuk gitu. Ya, itu realita seperti itu. Kalau Pak Sindu mengajar olahraga bagaimana? Kira-kira motivasi apa yang mendasari perilaku dari murid-murid kita itu? Murid saya termotivasi tentang ribet, Bu. Ketika saya datang itu kebahagiaannya muncul. Nah, sedangkan ketika saya izin tidak hadir atau hal-hal kecewa Guru idola ini ya dirindukan oleh murid. Ketika Pak Sindu tidak hadir tuh muridnya galau, tidak olahraga gitu. Apalagi sing ganteni olahraga kok Bu Yuni aja semantep gitu ya. Berarti motivasi anak-anak itu karena adanya reward, adanya imbalan. Nah, ini realitanya ya Bapak Ibu ya. Kita sering menemukan anak-anak itu mau melakukan sesuatu karena ada imbalan, karena ada reward, atau takut dimarahi, takut mendapatkan hukuman seperti itu. Nah, motivasi yang seperti itu tadi yang sebenarnya ingin kita geser sehingga anak-anak itu punya motivasi intrinsik di dalam dirinya. Ketika anak-anak ini tertib, ya karena dari dalam diri, karena kesadaran diri bahwa saya butuh untuk tertib masuk kelas, bahwa saya memang punya kebutuhan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu seperti itu. Caranya seperti apa? Nah ini caranya seperti apa ya biar anak-anak itu muncul kelanjutannya seperti ini. Nah, ada suatu kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus yang ada ini yang saya bacakan tadi, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Ya, kenapa tidak setuju? Ya, coba Pak Sindu, kenapa tidak setuju Pak?
Tidak setuju dengan yang dilakukan Pak Seno? Ini mematikan kreativitas anak tersebut, Bu. Kemudian di kemudian hari anak tersebut akan maju lagi itu trauma takut. Ketika diberi hukuman seperti itu, bukan meningkatkan kepercayaan dirinya, malah semakin turun, sehingga anak ini menjadi trauma dengan pelajaran dan gurunya, begitu ya Pak ya? Ya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bu Ani, apa Bu Ani? Sebuah hukuman, Bu. Karena kalau sebuah hukuman itu kan kayak membuat malu orang yang melakukan tindakan tersebut. Tapi kalau konsekuensi kan sesuai dengan apa yang dilakukan. Terima kasih Pak Seno dan Bu Ani. Pak Seno ini memberikan hukuman, bukan konsekuensi. Pak Seno tidak menanyakan dulu kenapa Iva tidak mengerjakan, atau ditanya dulu kenapa malah menggambar. Jadi tidak ditanyakan kenapa alasannya, tapi langsung diberi hukuman, bukan suatu konsekuensi. Ya, misalnya itu suatu konsekuensi, misalnya anak menyobek buku temannya. Konsekuensinya apa? Mengganti, seperti itu ya. Atau anak menumpahkan minum, tumblernya ditutup tidak rapat, tumpah di meja. Maka konsekuensinya apa? Membersihkan kelas atau membersihkan meja yang kena tumpahan. Tapi kalau hukuman itu biasanya sifatnya spontan. Misalnya, kamu kalau dulu biasanya jalan jongkok atau lari 2 putaran seperti itu. Dengan tujuan apa? Dulu diharapkan kalau dihukum seperti itu kapok, besok tidak diulang lagi. Tapi yang muncul adalah rasa marah terhadap penghukumnya gitu, dan rasa trauma. Nah, itu tadi masuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau ditanya harusnya bagaimana gitu ya, nah kita nanti akan belajar tentang restitusi dan segitiga restitusi. Dalam perjalanan menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti sudah terjawab Bu Yanti, harus bagaimana gitu ya? Jawabannya adalah dengan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ini menjawab tadi pernyataan yang ketiga. Apakah guru mencarikan solusi untuk murid? Jawabannya adalah dengan restitusi, murid mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi guru itu hanya mengarahkan, membimbing anak untuk menemukan solusi bagi permasalahan mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen tahun 1996. Nah, bedanya apa? Kalau tadi saya tanya ke Bu Ani, ini hukuman atau konsekuensi gitu? Hukuman. Bedanya apa antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, spontan tadi ya Bu. Ayo maju, angkat kakinya, lari keliling lapangan 2 kali. Seperti itu biasanya. Nada yang menyampaikan juga nadanya pasti tinggi. Murid tidak dilibatkan. Jadi mau atau tidak murid melakukan. Bersifat satu arah, perintah, itu hukuman. Berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik ya
lari 2 kali putar lapangan, jalan congkok. Kalau zaman dulu ya, kita melanggar satu ya jalan congkok atau skor jam gitu. Konsekuensi terencana atau disepakati. Kalau kalian tidak mengerjakan PR maka disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi itu. Misalnya contohnya yang pernah saya tahu dia berkata tidak sopan. Konsekuensinya menulis di buku, saya tidak akan mengulangi lagi 100 kali. Nah, seperti itu contohnya. Itu sudah di awal sudah dibicarakan misalnya. Sikap guru yang selalu memonitor murid itu konsekuensi. Dan yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mendapatkan solusi. Jadi murid diajak berdiskusi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang timbul tadi. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Nah, hubungannya apa dengan kebutuhan dasar manusia? Bapak Ibu, anak-anak yang melakukan pelanggaran itu biasanya dia memiliki suatu ruang kosong dalam hatinya. Karena ada salah satu atau beberapa mungkin lebih dari satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar itu apa saja? Ada 5. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima oleh teman-temannya, kemudian oleh keluarganya, gitu, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap biar dikira jagoan gitu ya, biar ketok paling jos gitu. Kemudian memimpi, memprestasi, diakui dan berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa gitu ya. Nah, kalau salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, bisa memicu munculnya perilaku negatif yang bisa sering atau kadang kita beri embel-embel anak nakal begitu. Nah, kalau ditelusuri kemungkinan dari kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi atau kurang. Hubungannya dengan restitusi, hukuman, kemudian konsekuensi. Kita punya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Apa tuh itu? Manajer kayak di kantor aja gitu ya, kayak di perusahaan aja, manajer, pemantau, teman, penghukum, pembuat rasa bersalah. Nah, penghukum itu contoh ya, contoh. Ketika ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, kalau posisi kontrolnya adalah penghukum, maka diminta untuk melakukan suatu hukuman, yaitu menyapu lapangan sampai bersih misalnya, atau suruh hormat pada bendera. Kemudian pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu membuat ibu kecewa. Itu kata-kata pembuat rasa bersalah. Kalau teman, ayolah ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini saja. Itu kalimat yang keluar seperti itu. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya,
Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulang lagi. Sedangkan ketika posisi kontrolnya adalah manajer, maka guru akan membuat anak ini menemukan solusi untuk persoalannya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Setelah anak menjelaskan gitu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu contohnya. Nah, kita akan menyaksikan cuplikan contoh ya, 5 kontrol, posisi kontrol ini berdasarkan video. Ada 5 contoh dari kasus yang sama. Bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk memahami ke-5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana ke-5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Memang bisa berubah posisi. Yang terjadi pada murid berada pada posisi menghukum ada dari murid
membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah yang akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini kita bilang ini soal mereka dorong masalah internal ya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, tadi 5 posisi kontrol. Kalau yang posisi paling dianjurkan itu memang posisi manajer, tapi kita seringnya adalah mengambil posisi sebagai penghukum, ya, seperti itu. Nah, kalau tadi tentang restitusi, sekarang segitiga restitusinya. Segitiga restitusi kaitannya dengan restitusi tadi, bahwa ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Ini hubungannya dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang saya yakin Bapak Ibu sudah membuat di kelas. Menstabilkan identitas, contoh kalimat yang diutarakan adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu atau Bapak tidak akan mencari yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu proses menstabilkan identitas ketika anak melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu beberapa kalimat yang termasuk validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi 3 ini tadi merupakan segitiga restitusi. Nah, karena sudah 1 jam lebih ini masih ngantuk ya. Kita senang-senang dulu sebentar aja. Saya minta tolong untuk Bu Fira Sabian ini untuk kita bernyanyi sebentar. Nah, Bapak Ibu tahu ya lagu di sini senang di sana senang ya. Ya, Pak
Kak Sindu hafal banget ini, Kakak Robina Pramuka. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tapi diganti liriknya sama Bu Fira. Bapak Ibu, saya minta berdiri, bisa duduk di tengah. Berdiri Bu. Berdiri Pak. Berdiri Pak. Pak. Ya tidak Berdiri. Pak Ibu. Sini nanti kan berputar cari kemana? Oh di sini ya. Di tengah. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana cari teman. Di sini senang, di sana senang, diputar-putar mencari teman. Lambai-lambai, minggu digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan, tangan dilambai-lambai, minggu digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Bisa lebih ya seperti itu? Bisa. Nanti setelah putar badan mencari teman, ketika saya menyebutkan cari teman 4 gitu, maka berkelompok 4, 5 ya 5, 3 ya 3. Begitu bisa nggih? Monggo. Bu Siti, Bu Yanti. Bu Yanti. Kita akan mencari teman dulu. Berputar-putar mencari teman, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Di sini senang, di sana senang, berputar-putar mencari teman. Cari teman. Ya, kurang satu. Berarti kita dapat talent 1 Pak Anto itu ya. Satu lagi Bu. Sekali lagi. Di sini senang, di sana senang, berputar-putar mencari teman. Di sini senang, di sana senang, berputar-putar mencari teman. Tangan digoyang, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak. Cari teman 3 orang. Menyenangkan sekali. Sudah bersenang-senang. Tidak ada Bu. Tidak boleh menghukum Bu. Tidak boleh menghukum. Tapi bolehnya memberikan keyakinan kelas. Kalau tadi sudah di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tadi yang tidak senang mendapat teman siapa? Pak Anto, Bu Ani. Oh dapat Pak Igo ya. Mencari teman
dilakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan yang mana, berarti sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran bersama anak-anak, kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas kira-kira sama atau beda ya? Sama atau berbeda? Sama atau beda? Oh beda. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas sesuatu yang berbeda. Kira-kira bedanya apa, Pak Anto? Kalau keyakinan kelas biasanya itu kita sepakati satu kelas bersama. Kalau peraturan kan sama kelas itu sama. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Pak Anto. Iya. Apa beda? Enggak sih keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Beda, ya. Keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu dibuat bersama antara guru dengan murid, dibuat bersama-sama. Sedangkan peraturan itu hanya dibuat sendiri dan anak-anak harus mematuhi. Sederhananya seperti itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, bukan tidak boleh membuang sampah, tapi membuat pernyataan positif, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Tidak terlalu banyak, kemudian semuanya ikut berkontribusi, terus ditinjau sesuai kebutuhannya dari waktu ke waktu. Saya yakin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ini ada aksi nyata yang saya buat kemarin ini. Kasus yang pertama adalah Zafia tidak mengerjakan PR karena lupa. Ini tokoh idola saya. Makanya tapi tidak terlalu jelas nih ya. Suaranya tidak jelas ya. Ini kasus yang kedua. Kristo ini mengambil gunting Afiza tanpa izin. Jadi Kristo ini mengambil gunting Afiza tidak izin itu karena hanya iseng dan senang melihat temannya marah. Seperti itu. Tidak membawa topi saat hari Senin dan upacara karena tidak menyiapkan jadwal sendiri. Jadwalnya dibantu oleh orang tua. Kemudian ketika Senin lupa, ibunya tidak memasukkan topinya ke dalam tas. Ini juga restitusi yang
sudah saya praktekkan di kelas. Ada beberapa kasus, salah satunya adalah lupa tidak membawa topi saat hari Senin dan upacara bendera. Nah, ini proses pembuatan kesepakatan kelas di kelas saya, Bapak dan Ibu. Jadi ketika awal itu saya menjelaskan apa itu kesepakatan kelas, kemudian apa yang harus dilakukan oleh anak-anak, saya menjelaskan seperti itu. Kemudian saya membagi sticky note di sini, anak-anak bebas menuliskan kesepakatan apa atau keyakinan apa yang ingin mereka yakini di kelas. Kemudian mereka menempelkan di depan semuanya. Setelah itu kami diskusikan karena ada beberapa yang hampir sama begitu. Nah, akhirnya muncul 10 ini masih menggunakan bahasa tidak boleh begitu oleh anak-anak. Setelah kami diskusikan, kami rubah menjadi bentuk kalimat positif dan ditandatangani oleh ketua kelas 4B yaitu Kenzel dan ditandatangani oleh saya sebagai guru kelas. Nah, ini bentuk kesepakatan kelas yang kami buat bersama dengan anak-anak. Berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum dan sesudah pelajaran, bersikap berbicara sopan dan santun kepada siapa saja, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan tugas tepat waktu, menyayangi dan menghargai teman, membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, berani bertanggung jawab dan berkata jujur, izin kepada guru saat akan meninggalkan kelas, meminta izin saat meminjam barang milik orang lain, menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan kelas, hadir di sekolah sebelum bel memulai kegiatan pembelajaran, dicap jempol oleh semua anak dan ditandatangani oleh ketua kelas 4B dan saya sebagai guru kelasnya. Nah, sudah sampai, terima kasih. Ya, untuk bonusnya ya, karena tadi ya di sini senang, di sana senang, mencari teman yang nggak punya teman. Ini ada dua ya, ada Bu Ani dan Pak Anto. 5 menit saja kita praktek restitusi ya. Ada kasus ini, ada kasus. Saya akan beri kasus ini. Bu Ani dan Pak Anto ini akan berperan sebagai murid dan guru. Ya, Anda adalah guru kelas. Anda baru selesai menghadiri rapat guru dan ingin kembali ke ruang kelas melihat tim piket kelas. Sesampai di kelas, Anda terkejut karena hanya 2 murid yang membersihkan kelas. Anda menyadari bahwa jika tidak ikut berpartisipasi dalam piket, Anda tahu betul bahwa jika hari ini masuk sekolah, Anda bertanya kepada murid lain yang sedang piket dan mereka hanya menjawab bahwa jika sedang tiba-tiba keluar kelas dan membawa tasnya. Nah, coba ini Pak Anto berperan jadi Pak Guru dan Bu Ani sebagai Dek Cika. Ya, kita beri aplaus dulu ini. Mau aksi nyata restitusi. Tidak apa-apa. Nanti tidak masuk dulu. Ada Pak. Tidak kelihatan apa itu. Mas Guru maju. Ini berbeda sekali. Semangat Bapak. Ya dah. Selamat siang Cika. Siang Pak. Cika hari weekend ya? Iya Pak. Loh, kok di kantin? Nggak bantu teman-teman yang di piket? Kan saya lapar Pak. Tadi pagi belum sarapan. Terus juga bosan, lama sekali nggak bersih-bersih kelasnya. Waduh, gimana nih ya? Gimana?
Jika tahu nggak kalau jika berbuat salah? Nah, kalau gitu seharusnya jika bagaimana? Tuh lihat teman-teman pas pada piket belum bersih kelasnya. Ya Pak, harusnya ketika saya Pak, ada kartu Pak. Kalau gitu keyakinan apa yang jika belum dapat ditepati ini? Keyakinan yang harus mengerjakan segala pekerjaan sepenuhnya tanggung jawab Pak. Kalau gitu jika sudah tanggung jawab apa belum? Belum. Nah, kan baiknya bagaimana? Ya, Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita harus memperbaiki kesalahan tersebut, ya. Lalu bagaimana cara jika apa yang akan jika lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan minta maaf sama teman-teman saya Pak, sama Daniel. Terus apa Pak? Terus saya akan pikir Pak, ikut pikir sama teman-teman. besok kalau tidak pikir lagi kira-kira jika mau bagaimana? Saya akan pikir Pak. Saya akan pikir terus. Oh ya, kalau gitu. Setelah ini jika menjadi Oke Pak. Tepuk tangan untuk Pak Guru dan Jika. Ya. Sepertinya kasusnya harusnya restitusinya posisi kontrolnya sebagai penghukum lebih seru. Ya, kita mencoba menerapkan restitusi seperti itu tadi. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, kita sebagai guru hanya membimbing anak bagaimana dia menemukan solusi atas persoalan yang dia hadapi atau persoalan yang muncul karena sesuatu yang dia gitu. Nah, sudah terima kasih sampai di penghujung acara tidak terasa. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk saya dan untuk Bapak Ibu semua, serta untuk kebaikan dan kemajuan SD Negeri Bawen 3 terjadi. Terima kasih untuk Bu Dwi, Bu Yuni dan rekan-rekan semua sudah membersamai saya selama 1,5 jam dalam diseminasi disiplin positif. Hanya ucapan jazakumullah khairan katsira, semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Bapak Guru Hebat, kegiatan diseminasi budaya positif sudah terlaksana dengan lancar. Semoga kita mulai hari ini bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya sebagai pembawa acara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.